Halo semuanya, kamu nggak datang ke sini tanpa alasan, ya. Kadang semesta memilih cara halus untuk berbicara, dan salah satunya lewat kartu-kartu ini. Di Putu Danyang Tarot, aku hanya menjadi perantara dari pesan yang mungkin hati kamu sudah lama ingin dengar. Jadi tenangkan pikiran kamu sejenak, dan biarkan setiap kata menuntun kamu pulang ke diri kamu sendiri. Oke. Di video ini aku akan reading untuk minggu kedua bulan Oktober tentang situasi umum kalian, tentang energi kalian di bulan ini. Di minggu ini ya. Untuk teman-teman Aries di minggu kedua. Oke. Aries elemen api. Oke. So guys, kayaknya akan lebih banyak interaksi dengan teman-teman Taurus, Capricorn, Virgo ya minggu-minggu ini. Untuk minggu ini, kalau yang aku lihat ada awal baru ya teman-teman. Dalam hal peluang dan rencana, kayaknya sih ada sesuatu yang sedang tumbuh, entah itu ide, kerjasama, atau peluang kecil yang bisa membawa hasil besar jika kamu tekun menjaganya. Dan yang perlu kamu perhatikan adalah konsistensi dan fokus. Jangan mudah terdistraksi atau terburu-buru ingin hasil yang instan ya teman-teman. Karena dari kartu ini mengingatkan kamu bahwa proses kecil hari ini bisa jadi pondasi besar untuk masa depan kamu. Ya, jadi untuk teman-teman Aries, bangun rutinitas yang stabil, pelajari hal baru, dan jangan takut mulai dari bawah. Ya, minggu ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang menanam benih yang tepat untuk hasil jangka panjang. Oke. Oke, dari kartu ini mungkin kamu tuh sedang berada di fase menunggu hasil dari usaha yang sudah kamu tanam ya. Mungkin kamu mulai merasa lelah atau ragu karena progres terasa lambat gitu. Tapi kartu ini tuh kayak menegaskan hasil baik sedang tumbuh di balik layar gitu. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah kesabaran dan kepercayaan pada proses. Jangan tergesa mengambil keputusan yang baru hanya karena belum melihat hasil langsung ya teman-teman. Nah, di sini kamu sangat perlu untuk evaluasi strategi, tapi jangan hentikan langkah kamu ya. Fokus memperbaiki detail kecil dan terus rawat apa yang sudah kamu bangun. Ya, semesta tuh sedang menguji kamu untuk tetap sabar sebelum panen tiba gitu loh. Ya. Oke. Untuk keuangan kamu, kalau yang aku lihat kalau dari kartu ini tuh membawa harapan ya, pemulihan dan arah baru. Jika sebelumnya kamu merasa keuangan kamu sempat tersendat atau enggak stabil, minggu ini mungkin mulai ada titik terang ya, entah lewat peluang baru, bantuan yang enggak terduga, atau ide yang membuka jalan menuju kestabilan. Yang kamu perlu perhatikan adalah di sini tuh tentang kepercayaan diri ya teman-teman, dan keyakinan pada proses kamu sendiri. Jangan biarkan rasa takut kamu tuh membuat kamu ragu mengambil langkah yang sebenarnya baik untuk jangka panjang gitu. Jadi ya buat teman-teman Aries ya di keuangan, atur kembali keuangan dengan penuh harapan dan visi yang jelas ya. Fokus pada pemulihan, bukan kekurangannya. Karena dari kartu ini menandakan bahwa semesta mulai menyinari arah yang tepat untuk kamu ikutin. Oke. Sekarang kita bahas untuk kondisi asmara. Buat teman-teman yang pengen personal reading bisa langsung WA aja ke nomor aku yang ada di bawah ini ya. So guys,
teman-teman yang single dulu aja ya. Untuk yang single, aku lihat mungkin kamu mulai melihat hubungan masa lalu dengan lebih jernih ya. Mungkin apa yang harus dilepaskan dan apa yang bisa dijadikan pelajaran. Minggu ini kayak bukan tentang mencari siapa yang baru, tapi memahami versi terbaik dari diri kamu sendiri sebelum cinta berikutnya itu datang gitu. Mungkin ada kemungkinan seseorang dari masa lalu mencoba terhubung lagi ya, tapi semesta ingin kamu menilai kayak apakah hubungan itu benar-benar membawa kedamaian gitu. Jadi buat kamu, coba maafkan masa lalu, bebaskan diri kamu dan buka hati untuk energi baru. Saat kamu berdamai dengan apa yang dulu ya, cinta sejati akan lebih mudah menemukan jalan menuju kamu. Oke? Guys, untuk yang berpacaran, aku lihat ada masa istirahat emosional dan kebutuhan untuk menenangkan energi hubungan ya. Mungkin belakangan ada jarak, kesibukan, atau komunikasi yang terasa menurun gitu loh. So, ini bukan tanda akhir, tapi adalah sinyal bahwa kalian berdua tuh perlu pause sejenak gitu. Dan yang perlu kamu perhatikan adalah tentang cara kamu merespon keheningan. Jangan panik atau berpikir berlebihan. Kadang hubungan tuh juga butuh jeda untuk bernafas ya. Coba di sini beri ruang satu sama lain, tapi jangan menutup hati. Gunakan waktu ini untuk refleksi dan pemulihan agar ketika kalian kembali menyatu ya, hubungan tuh terasa lebih matang dan lebih tenang. Oke? So, untuk yang sudah nikah, nah di sini kartu ini tuh melambangkan semangat ya sebenarnya dan kestabilan dalam hubungan. Mungkin minggu ini ya kamu dan pasangan ya itu bisa berperan lebih dominan, atau kamu atau dia gitu ya, mengambil kendali, mengarahkan dan atau memberi motivasi ketika situasi rumah tangga tuh terasa datar gitu. Dan yang perlu kamu perhatikan adalah cara menyampaikan keinginan dan pendapat ya. Semangat memimpin itu baik ya, tapi pastikan tetap hangat dan tidak menekan pasangan. Ya, jadilah sumber energi positif dalam hubungan dan tunjukkan perhatian lewat tindakan nyata, bukan hanya dengan kata doang. Ya, karena saat kamu menyalurkan api cinta dengan bijak, rumah tangga akan terasa lebih hidup dan penuh arah, teman-teman. Oke? Baik, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di readingan aku, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang pengen personal reading, bisa WA ke nomor aku yang ada di bawah ya, teman-teman. So guys, salam santun, salam rahayu buat semuanya.